Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my vlog, my venture. Malam ini sudah jam 1 malam ya, jam 1 pagi. Saya berada di Klong Toy Market. Ini pasar malam-malam. Pasarnya orang pada belanja pagi-pagi ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa follow Instagram saya, my vlog, my venture. Yuk kita ikuti video selengkapnya. Tadi bukan di sini ya? Di sini deh. Saya sengaja ke sini pagi-pagi untuk bikin video ini sambil belanja ya. Belanja pagi-pagi itu memang enak karena situasinya lebih sepi dan orang-orangnya tuh lebih kondusif gitu. Pasar Klong Toy ini adalah pasar segar yang terbesar di Bangkok. Ini terletak di Pasar Rama Klong 4 Toy dekat gede dengan banget. stasiun MRT Klong Toy. Semua ada dan di sini, dekat guys. pula dengan Queen Sirikit National Convention Center di lingkungan Klong Toy. Pasar ini menawarkan harga rendah untuk daging mentah, untuk makanan laut, hasil pertanian, dan beberapa barang lainnya seperti pakaian dan peralatan dapur. Buka setiap hari mulai pukul 6 pagi sampai pukul 2. Ini sebenarnya lebih ke 24 jam sih. Orang-orang juga meninggalkan dagangannya ini tetap terbuka, kayak ada yang tidur di samping gitu kan. Tetap hitungannya sih 24 jam guys. Pada Januari 2010, CNN mendaftarkan sebagai salah satu pasar paling otentik di Bangkok. Meskipun pasar ini berada dekat di kawasan ekspatriat Sukhumvit ya, tapi pasar ini tuh menawarkan dunia yang sangat berbeda ya, kayak bumi dan langit gitu kan. Dengan kemewahan yang berada di dekat distriknya. Banyak fotografer yang main ke sini hanya untuk foto-foto ya. Jadi orang-orang di sini udah biasa dengan kamera, apalagi untuk para pecinta street fotografi ini pas banget lokasinya. Cuma kalau siang ini memang panas banget guys. Ini benar-benar panas. Makanya paling enak belanja di sini tuh malam hari, nggak terlalu panas. Meskipun tanahnya becek ya di sini karena aspalnya kayak ada yang bolong-bolong. Tapi tetap pasar ini menjadi primadona guys, karena memang benar-benar fresh, seger, dan lagi harganya jauh lebih murah daripada di minimarket ataupun di kayak Big C, kayak Makro gitu. Di sini tetap paling seger dan paling murah guys. Kebanyakan sih harga-harga udah terpampang, kayak daging berapa di situ ada kertasnya, jadi kita kayak nggak usah nawar lagi, karena kalau kita compare tuh langsung ya kita tahu itu murah gitu. Di sini juga kalau misalnya cari daging halal, kita tinggal lihat penjualnya pakai kerudung atau enggak. Biasanya yang pakai kerudung itu udah pasti muslim ya di sini ya. Jadi gampang banget untuk melihat daging halal atau enggaknya. Dan juga tapi jangan lupa tanyain, siapa tahu dia memang nggak pakai kerudung gitu loh. Ngomongin tentang kehidupan di luar negeri, khususnya di Thailand ini, sebagai foreigner kita dituntut buat kayak lebih hemat lah, karena kita emang datang buat nyari duit ya, nyari penghidupan di negara orang. Tentunya nggak semudah kayak di negara sendiri. Pengeluaran bulanan, terus kayak masak biar hemat, itu
biasa yang dilakukan oleh TKI ya, tenaga kerja Indonesia, kayak ekspat di Bangkok juga, meskipun gajinya lebih besar daripada di Indonesia untuk kerjaan yang sama, tapi di sini kita benar-benar kayak harus bisa manage uang dengan baik gitu loh. Jadi makanya pasar tradisional kayak gini ini menjadi tempat yang sangat bersahabat untuk orang-orang foreigner kayak kita yang tinggal di luar negeri. Meskipun tinggal di luar negeri itu nggak setiap hari kita makan yang mewah, yang bagus, yang kayak gimana, nggak. Ini pertanda bahwa orang kayak kita itu harus juga milih tempat di mana belanja yang murah, di mana beli tempat barang-barang yang lengkap. Itu juga dilakukan oleh teman-teman juga di Indonesia pastinya. Cuma kalau di luar negeri, kalau nggak milih-milih tempatnya ya habis juga uangnya kan. Meskipun penghasilannya lebih, tapi pengeluarannya lebih ya sama aja. Saya selalu suka datang ke pasar kayak gini, kayak ngelihat orang jualan, ngelihat orang usaha, kayak gitu, kayak ada ribuan penjual di pasar itu, tetap yang datang itu akan lebih banyak. Mereka kayak nggak takut nggak kejual gitu loh. Suka amazed aja orang-orang yang entrepreneur yang kerjanya tuh jualan di pasar gitu. Bahkan buat takut COVID, mereka lebih memilih takut nggak ada penghasilan gitu kan. Karena pasar-pasar kayak gini di Thailand masih diizinkan untuk beroperasi, untuk jualan ya, untuk menyediakan stok bahan makanan warga Thailand gitu. Meskipun kayak kafe-kafe, terus tempat hiburan, terus restoran-restoran itu hanya diizinkan sampai jam 9, tapi untuk stok market kayak gini ini harus ada kan, karena nggak mungkin orang itu kuarantin di rumah, nggak ada keluar-keluar tanpa stok makanan. Orang bisa nggak ke restoran, tapi orang nggak bisa tanpa membeli stok makanan yang kayak gini. Ini menjadi penting banget untuk warga Thailand, makanya Klong Thai Market ini nggak ditutup sama pemerintah Thailand. Ya mereka pilih-pilih dong, harus yang mana dulu yang diutamakan, yang mana dulu yang harus boleh beroperasi gitu kan. Dan akhirnya video ini sampai di sini dulu guys. Thank you udah nonton videonya. Silakan kalau kalian mendapatkan informasi dan hiburan, silakan di like, komen maupun share di sosial media kalian. Thank you udah nonton. Salam sikat.